Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan sedikit menjelaskan makalah kami yang berjudul Pelaksanaan dan Instrumen Deteksi Tumbuh Kembang Anak dengan fokus deteksi penyimpangan perkembangan. Nah, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Nila Kamila dengan NIM 2418024. Kemudian ada teman-teman saya, yang pertama yaitu Salma Fitria Ali dengan NIM 2418021. Kemudian ada Nadifatul Ulia dengan NIM 2418022. Kemudian ada Balkis Jelang Ramadanti dengan NIM 2418023. Dan yang terakhir ada Rizky Safiria Ardila dengan nomor NIM 2418025. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu kuesioner pra-screening perkembangan. Anak mempunyai ciri khas yang berbeda dengan orang dewasa, yaitu mengalami proses pertumbuhan dan juga perkembangan. Dalam meningkatkan kualitas anak, untuk tercapainya tumbuh kembang yang optimal, maka harus terpenuhi yang pertama yaitu kebutuhan dasar anak, meliputi nutrisi, imunisasi, sandang, pangan, dan juga masih banyak lagi. Kemudian perlu adanya deteksi dini keterlambatan perkembangan untuk anak. Kemudian ada intervensi dini. Nah, dalam melakukan pra-screening perkembangan ini, biasanya pemeriksaan dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk balita yang masih di bawah 2 tahun ataupun yang masih berusia di bawah 2 tahun. Kemudian dilakukan setiap 6 bulan sekali hingga anak berusia 6 tahun. Nah, tujuan daripada pra-screening ini untuk mengetahui apakah anak berkembang secara normal dan sesuai dengan umurnya, ataukah ada penyimpangan-penyimpangan perkembangan seperti itu. Dalam pemeriksaan ini ada 4 aspek perkembangan yang dinilai. Yang pertama yaitu motorik kasar, kemudian motorik halus, bahasa atau berbicara anak, dan sosialisasi atau kemandirian. Nah, di makalah sudah tertulis contoh kuesioner pra-screening ataupun kuesioner pra-screening untuk bayi 3 bulan. Nah, untuk teman-teman bisa dibaca dulu kuesionernya, yang mana kuesioner ini itu sebagai acuan orang tua untuk mendeteksi apakah anak itu ada keterlambatan ataupun penyimpangan perkembangan seperti itu. Kemudian materi akan disambung oleh Mbak Balkis. Di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi penyimpangan pendengaran. Langsung saja. Di sini ada penyebab gangguan pendengaran pada bayi dan anak. 1. Lahir belum cukup bulan atau prematur. 2. Pernah dirawat di Neonatal Intensive Care Unit. 3. Pada saat hamil, ibu mengalami infeksi seperti toxoplasma, rubella, dan herpes. Kemudian yang keempat, terdapat kelainan anatomi pada wajah. Dan yang kelima, ada mengalami infeksi selaput otak. Kemudian gangguan pendengaran. Jenis gangguan pendengaran itu ada 3. 1. Gangguan pendengaran konduktif. Gangguan dengan masalah pada telinga luar atau tengah sehingga suara tidak dapat diteruskan sepenuhnya ke telinga bagian dalam. Kemudian gangguan pendengaran sensorineural, yaitu gangguan pendengaran akibat kerusakan pada bagian dalam dan atau jalur ke otak. Dan yang ketiga, gangguan pendengaran campuran atau kombinasi keduanya, yaitu konduktif dan sensorineural. Kemudian, cara pencegahan gangguan pendengaran. 1. Kita bisa menggunakan pelindung pendengaran jika berada di suatu lingkungan di mana tingkat kebisingannya tinggi. 2. Kecilkan volume radio, televisi, dan speaker. 3. Aturlah volume pada saat menggunakan earphone agar tidak terlalu keras. 4. Periksalah telinga secara rutin, lakukan tes pendengaran dan pemeriksaan telinga dengan rutin.
Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang identifikasi awal gangguan pendengaran pada anak. Orang tua yang jeli akan menangkap tanda-tanda bayi atau anak yang kurang memberikan reaksi terhadap suara di sekitarnya dan akan segera datang ke rumah sakit guna evaluasi pendengaran tanpa menunggu usia anak lebih besar. Deteksi adanya ketulian yang dini kemudian ditangani dan akan meningkatkan kemampuan anak untuk berparasa dan berbicara. Karena pada tahun-tahun pertama kehidupan, usia 0 sampai 3 tahun, perkembangan merupakan masa perkembangan bahasa dan berbicara yang paling kritis. Penelitian membuktikan bahwa pada masa-masa tersebut kualitas stimulasi pendengaran berpengaruh pada perubahan-perubahan anatomis, fisiologis, dan tingkah laku yang diakibatkan oleh perkembangan sistem pendengaran. Kemudian yang poin kelima, deteksi penyimpangan pendengaran. Umur kurang atau sampai 3 bulan, apakah bayi dapat mengatakan A, O, kemudian apakah bayi kaget bila mendengar suara, apakah bayi Anda bisa tersenyum, kemudian umur lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan, apakah bayi menggelembungkan mulut seperti meniup balon, apakah bayi memberikan respons tertentu seperti menjadi lebih riang bila orang tua datang. Kemudian umur lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan, apakah bayi dapat membuat suara berulang-ulang seperti mam, baba, apakah bayi secara spontan memulai permainan dengan gerakan tubuh seperti ame-ame atau ciluba. Kemudian umur lebih dari 12 bulan sampai 18 bulan, apakah anak dapat memulai menggunakan kata-kata lain selain kata mama dan papa. Apakah anak dapat menunjuk dengan jari telunjuk bila ingin sesuatu. Kemudian umur lebih dari 18 bulan sampai 24 bulan, apakah anak dapat mengucapkan 2 kata atau lebih seperti susu, minum, lagi. Apakah anak dapat menunjukkan paling sedikit 1 anggota tubuh, misal mana matamu, mana hidungmu. Kemudian umur lebih dari 30 bulan sampai 36 bulan, apakah anak dapat menyebutkan nama benda dan kegunaannya. Apakah anak dapat mengerjakan perintah yang disertai kata depan, misalnya sekarang buku itu di bawah meja, tolong taruh di atas meja. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu tentang deteksi penyimpangan penglihatan. Nah, gangguan penglihatan itu pada mata terbagi menjadi 6. Yang pertama, kelainan refraktif yang terjadi akibat faktor genetik. Yang kedua, ambliopia. Yang ketiga, juling. Yang keempat, katarak. Yang kelima, mata merah. Dan yang terakhir, buta warna. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Safiria. Ya, selanjutnya ada deteksi penyimpangan penglihatan. Nah, deteksi penyimpangan penglihatan itu bisa dilakukan dengan menggunakan tes. Nah, tes ini itu merupakan alat untuk memeriksa ketajaman daya lihat serta ketajaman pada mata. Nah, tujuan tes ini itu untuk mendeteksi secara dini. Nah, adanya kelainan daya lihat pada anak usia dini. Nah, apabila ada penyimpangan dapat segera ditangani oleh tenaga kesehatan. Nah, selain tes daya lihat ini, anak juga perlu diperiksakan kesehatan matanya. Perlu ditanyakan apakah ada keluhan seperti mata gatal, terus panas, terus penglihatan kabur serta pusing. Nah, perilaku seperti itu sering terjadi karena sering menggosok-gosok mata, terus membaca terlalu dekat itu bisa juga termasuk perilaku ya. Terus sering mengedip-ngedipkan mata. Sekian.